Kalau Anda merasa kesulitan beradaptasi. Anda merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru karena Anda adalah guru baru di suatu sekolah. Nah, termasuk Anda kesulitan beradaptasi dengan cara mengajar dan interaksi dengan siswa. Suatu hari Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa tampak tidak tertarik dengan Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Soal nomor 1. Sebagai seorang guru baru di sekolah, Anda merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk cara mengajar dan interaksi dengan siswa. Suatu hari, Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa tampak tidak tertarik dengan pelajaran yang Anda ajarkan, dan beberapa di antaranya bahkan sulit untuk diatur. Tindakan Anda sebaiknya A. Meningkatkan ketegasan dalam mengelola kelas dengan memberikan aturan yang lebih ketat dan konsekuensi bagi siswa yang tidak mengikuti aturan. B. Mencari umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran Anda dan berusaha untuk menyesuaikan agar lebih menarik bagi mereka. C. Mengabaikan kesulitan yang ada dan fokus pada penyampaian materi dengan harapan siswa akan menyesuaikan diri seiring waktu. D. Mengadopsi metode pengajaran yang lebih tradisional seperti ceramah agar siswa lebih fokus dan tidak terganggu oleh hal lain. E. Menjadi teman siswa agar mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Baiklah teman-teman, silakan pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda merasa kesulitan beradaptasi. Anda merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru karena Anda adalah guru baru di suatu sekolah. Nah, termasuk Anda kesulitan beradaptasi dengan cara mengajar dan interaksi dengan siswa. Suatu hari Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa tampak tidak tertarik dengan pelajaran yang Anda ajarkan, dan beberapa di antaranya bahkan sulit untuk diatur. Tindakan Anda, teman-teman, ketika mendapat masalah seperti ini, berarti ini salahnya di metode mengajar Anda kurang tepat. Metode mengajar Anda kurang tepat dan Anda harus menyesuaikan diri dengan metode mengajar siswa-siswa Anda. Nah, sekarang kita cari jawaban yang menggambarkan apa yang dikatakan Pak Reza tadi. Coba kita lihat jawaban yang A. Meningkatkan ketegasan dalam mengelola kelas dan memberikan aturan yang lebih ketat dan konsekuensi bagi siswa yang tidak mengikuti aturan. Oke. Ini kalau masalahnya mengenai kedisiplinan tepat ya teman-teman ya. Tapi ini masalahnya cara mengajar dan interaksi. Berarti ini kurang tepat teman-teman. A. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Mencari umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran Anda dan berusaha untuk menyesuaikannya agar lebih menarik bagi mereka. Ini bagus teman-teman. Ini seperti apa yang Pak Reza sampaikan tadi. Metode mengajar yang diperbaiki. Yang B ini bagus, kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang C. Mengabaikan kesulitan yang ada, fokus pada penyampaian materi dengan harapan siswa akan menyesuaikan diri seiring waktu. Ini kurang tepat, teman-teman. Malah siswa nanti makin tidak tertarik, ya. Yang C kurang tepat. Sekarang kita lihat yang D. Mengadopsi metode pengajaran yang lebih tradisional, seperti ceramah, agar siswa lebih fokus dan tidak terganggu oleh hal lain. Ini malah siswa jadi kurang tertarik, teman-teman ya, kalau menggunakan ceramah ya. Yang D ini kurang tepat. Sekarang coba kita lihat yang E.
Menjadi teman siswa agar mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Masih lebih tepat yang B, teman-teman ya, daripada yang E. Jadi, jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B. Mencari umpan balik dari siswa tentang metode pengajaran Anda dan berusaha untuk menyesuaikannya agar lebih menarik bagi mereka ya. Jadi B ini poinnya 5, E 4, C ini 3, A 3, D2 dan A dan E dan C1 ya. Soal nomor 2. Anda adalah seorang guru di sekolah menengah dan Anda telah memperhatikan bahwa beberapa siswa sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini mulai mempengaruhi performa mereka di kelas dan Anda merasa khawatir tentang pembelajaran mereka. Tindakan Anda sebaiknya A. Memberikan sanksi kepada siswa yang sering tidak hadir dengan memberikan nilai rendah atau memperingatkan mereka secara tegas. B. Menghubungi orang tua siswa yang sering tidak hadir untuk mendiskusikan masalah absensi dan mencari tahu penyebabnya. C. Mengabaikan masalah ini karena Anda percaya bahwa siswa yang tidak hadir akan menyadari kesalahan mereka dan memperbaikinya sendiri. D. Mengadakan pertemuan kelas untuk membahas pentingnya kehadiran dan mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. E. Memberikan reward bagi mereka yang rajin dan tidak pernah tidak hadir ke dalam kelas. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda memperhatikan bahwa ada siswa Anda sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Nah, hal ini mulai mempengaruhi performa mereka di kelas. Dan Anda merasa khawatir terhadap pembelajaran mereka. Tindakan Anda berarti ini lebih dari satu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ketika mendapat soal seperti ini, berarti teman-teman harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Berkomunikasi dengan orang tuanya, apa sebabnya anak tersebut tidak hadir? Apakah ada permasalahan di rumah ataukah yang lain? Dan kemudian teman-teman yang orang tua temukan solusi bersama. Nah, itu pilihan yang tepat, teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat opsi yang A. Memberikan sanksi kepada siswa yang sering tidak hadir dengan memberikan nilai rendah atau memperingatkan mereka secara tegas. Ini bagus teman-teman, tetapi kita harus tahu dulu apa alasannya tidak hadir. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Menghubungi orang tua siswa yang sering tidak hadir untuk mendiskusikan masalah absensi dan mencari tahu penyebabnya. Nah, ini bagus teman-teman. Pilihan yang tepat ya, solusi yang tepat yang B. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengabaikan masalah ini karena Anda percaya bahwa siswa yang tidak hadir akan menyadari kesalahan mereka dan memperbaikinya sendiri. Sudah pasti kurang tepat ya teman-teman ya. Jawaban yang C. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mengadakan pertemuan kelas untuk membahas pentingnya kehadiran dan mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Dibanding yang B, lebih tepat yang B teman-teman ya, dibanding yang D ya. Kita eliminasi yang D. Yang E, memberikan reward bagi mereka yang rajin dan tidak pernah tidak hadir ke dalam kelas. Ini juga kurang tepat, masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Jadi pada soal ini yang punya nilai tertinggi adalah B. Menghubungi orang tua siswa yang tidak hadir untuk mendiskusikan masalah absensi dan mencari tahu penyebabnya ya. Jadi D ini poinnya 5 teman-teman ya. D ini poinnya 4, kemudian E poinnya 3, A 2, dan C1 ya. Soal nomor 3. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni A. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. B. Guru menggali akar permasalahan dulu sebelum kepada peserta didik yang tidak aktif. C. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. D. Menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik.
E. Melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau permasalahan yang dihadapi oleh guru ini salah satunya tentang keterlibatan atau keaktifan peserta didik. Nah, guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, yakni teman-teman, jika permasalahannya untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, itu gunakanlah media, metode, pendekatan yang merangsang keaktifan. Itu solusinya. Nah, sekarang kita pilih jawaban yang menggambarkan solusi yang dikatakan Pak Reza tadi ya. Yang A, meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. Ini kurang tepat ya teman-teman ya, bukan ini yang diinginkan. Sekarang coba kita lihat yang B. Guru menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Oke, bagus. Kita tahan dulu yang B ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang C. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Masih lebih tepat yang B daripada yang C ya teman-teman. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Ini kurang tepat teman-teman ya. Masih lebih tepat yang B. Sekarang B kita bandingkan dengan yang E. Melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Nah ini bagus teman-teman. Kita libatkan banyak media yang mampu merangsang keaktifan sehingga membuat siswa itu aktif untuk belajar. Nah, jadi dibanding yang B lebih tepat yang E langsung tindakannya ya teman-teman ya. Jadi pada soal nomor 3 ini yang punya nilai tertinggi adalah E teman-teman. Melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan ya. Jadi ini poinnya 5 teman-teman ya. Kemudian B poinnya 4. C poinnya 3. D 2 dan A 1 teman-teman ya. Soal nomor 4. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Berbagai aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik. Namun, ternyata hal tersebut belum cukup di masa kini. Tindakan yang akan Anda lakukan ialah A. Mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan oleh kepala sekolah. B. Berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru lain. C. Tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa. D. Mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. E. Menggunakan media tertentu saja yang mudah digunakan dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau perkembangan teknologi sangat cepat pada masa sekarang, kemudian berbagai aplikasi yang digunakan itu untuk mempermudah proses pembelajaran ya. Ini intronya teman-teman ya. Nah, Anda sudah memenuhi kewajiban. Nah, Anda merasa sudah memenuhi kewajiban mengajar dan mendidik peserta didik. Namun, belum cukup untuk pendidikan di masa kini ya teman-teman ya. Tindakan Anda. Coba kita lihat jawabannya A ya. Mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk menjadi seorang guru yang ideal tanpa diarahkan kita harus sudah berinisiatif ya teman-teman ya. Karena ada kata-kata jika yang A menjadi kurang tepat. Sekarang kita lihat yang B. Berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru lain. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya, bagus ya. Kita tahan dulu jawaban yang B. Yang C, tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya karena sudah terbiasa. Berarti ini tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman ya. Yang C menjadi kurang tepat.
Yang D, mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas. Bagus yang D ya teman-teman ya. Dibanding yang B, lebih tepat yang D. Yang B kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang E. Menggunakan media tertentu saja yang mudah digunakan dalam pembelajaran ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi di soal nomor 4 adalah yang D. Mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas ya. Jadi yang D ini poinnya 5, kemudian B poinnya 4, E poinnya 3, A poinnya 2, dan C poinnya 1. Soal nomor 5. Anda adalah seorang guru. Anda mengajar di kelas yang terdiri dari beragam latar belakang budaya dan bahasa. Suatu hari ada siswa baru yang masuk di kelas Anda. Siswa baru tersebut bernama Miko. Anda melihat Miko kesulitan berkomunikasi dengan teman-temannya dikarenakan Miko berbicara menggunakan bahasa daerah yang asing bagi teman-temannya. Hal itu membuat Miko seringkali merasa dijauhi teman-temannya. Tindakan Anda: A. Menciptakan program pengayaan bahasa untuk siswa tersebut setelah jam sekolah. B. Mengintegrasikan aktivitas kelompok yang mempromosikan kerjasama antar siswa. C. Meminta Miko untuk berbicara di depan kelas tentang budaya dan bahasa asalnya. D. Menempatkan Miko dalam kelas bimbingan khusus untuk mengatasi kesulitan berbahasa. E. Memberikan waktu ekstra kepada Miko untuk menyelesaikan tugas. Nah, di soal nomor 5 ini dijelaskan kalau Anda mengajar di kelas yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda-beda ya. Kemudian ada siswa baru. Ada siswa baru masuk di kelas Anda. Nah, siswa baru tersebut bernama Miko. Nah, Miko ini kesulitan berkomunikasi, teman-teman ya. Miko ini kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, kemudian dikarenakan Miko ini berbicara menggunakan bahasa daerah yang asing. Hal itu membuat Miko seringkali, ada kata-kata seringkali ya teman-teman ya, berarti udah sering ya, udah banyak ya. Dia merasa dijauhi teman-temannya. Tindakan Anda. Oke, kita coba lihat opsi A ya. Menciptakan program pengayaan bahasa untuk Miko berarti ya, setelah jam sekolah. Oke, kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang B. Mengintegrasikan aktivitas kelompok yang mempromosikan kerjasama antar siswa. Nah, bagus teman-teman. Kita buat materi di kelas itu berkelompok. Sehingga Miko ini bisa berbaur dengan teman-temannya ya. Jadi yang A menjadi kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang B. C. Meminta Miko untuk berbicara di depan kelas tentang budaya dan bahasa asalnya. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Yang D. Menempatkan Miko dalam kelas bimbingan khusus untuk mengatasi kesulitan berbahasa. Masih lebih tepat yang B ya teman-teman ya. Yang E. Memberikan waktu ekstra kepada Miko untuk menyelesaikan tugas. Masih lebih tepat yang D. Jadi pada soal nomor 5 ini yang punya nilai tertinggi adalah yang B teman-teman ya. Mengintegrasikan aktivitas kelompok yang mempromosikan kerjasama antar siswa ya. Jadi poin B ini ada 5, A ini 4, D 3 ya teman-teman ya. Kemudian 2 dari C dan 1 A dari E teman-teman.